Halo, apa kabar wanita sehat cakap berdampak? Hari ini adalah hari di mana kita sedang masuk dalam persiapan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Makanya hari ini saya membawa bendera merah putih. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan 75 tahun Indonesia merdeka. Dan saya berharap para wanita ini adalah wanita yang benar-benar merdeka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab kalau orang yang sudah merdeka dalam Kristus Yesus Tuhan akan terlihat hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak terlepas dari Amsal bagian terakhir yang ditulis seorang anak untuk menunjukkan rasa bangga kepada mamahnya, ya, melihat ibunya sebagai wanita yang cakap. Amsal-amsal untuk seorang ibu yang ditulis oleh anak, lalu juga bagian akhir puji-pujian untuk istri yang cakap, ya. Isi dari Amsal bagian akhir adalah betapa bangganya punya mama, punya ibu yang cakap, ya. Tapi hari ini saya hanya ambil satu ayat buat kita sekalian. Ayatnya yang ke-25, Amsal bagian akhir 31, ayatnya yang ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Kenapa tertawa? Karena tidak ada masalah, karena bahagia, sukacita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi wanita yang sehat, cakap, berdampak, dia akan tertawa bahagia. Mengapa? Sebab dikatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Pakaiannya adalah kekuatan. Wanita sebagai penolong harus lebih kuat dari yang ditolong. Wanita sebagai penolong, dia kuat, dia mampu untuk mengasuh anaknya, mengurus rumah tangganya. Ibu-ibu hebat ini mulai nampak di masa corona, yang mulai membuka uang tabungannya, mengolah dan mendatangkan keuntungan untuk keluarganya. Amsal-amsal ini di bagian akhir sedang nyata dalam hidup kita para wanita di saat corona, yang mulai menjual makanan, yang mulai bikin kebun di pinggir-pinggir rumah, ya, dan luar biasa mendampingi anak-anak yang sekolah karena saat ini harus online, belajar dari rumah. Saya mau kasih acungan 2 jempol. Ketika jam ibadah sekolah minggu, tolong didampingi anaknya. Jangan, ayo kita lihat yuk sekolah minggu hari ini apa. Ibu-ibu harus ajar, mari kita doa dulu, lihat sampai selesai. Terakhir ada tugas apa ya? Jangan langsung baru masuk program sekolah minggu 3-5 menit sudah nongol menjawab pertanyaan, mengerjakan yang diminta tugas. Karena durasinya setengah jam, tidak mungkin baru diangkat, masuk di grup 5 menit sudah dijawab. Kalau perlu putar 2 kali sampai anak mengerti benar, baru ibu-ibu yang cakap ini menjadi pengkhotbah di rumah, menjadi gembala untuk anak-anaknya. Ceritakan ulang, diskusikan, lalu jawab, kerjakan tugas yang diberikan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Dia bukan cuma penolong yang kuat untuk yang ditolong suami anak-anaknya, tetapi kemuliaan juga ada padanya. Kemuliaan itu di dunia ini gak ada, saudara. Kemuliaan itu datang dari Tuhan. Kenapa dia bisa tertawa di saat susah, saat corona? Karena kemuliaan Tuhan ada padanya. Kok bisa ada kemuliaan Tuhan?
sebab dia membangun keintiman dengan Tuhannya. Dia bangun ketika hari masih gelap. Ya, wanita yang sehat, yang cakap berdampak ini, dia bangun paling dulu, tidur paling belakangan, ya. Maka dia bisa tertawa, hahaha, dengan keadaan yang ada. Ketika orang, aduh sekarang susah ya di saat corona, harus ngajar anak, dampingi anak, tugasnya banyak. Dia tidak akan kehilangan akal. Hikmat Tuhan ada padanya untuk mengolah apa yang dipercayakan suami, anggaran keuangan, bahkan menyisikannya, mengembangkannya menjadi obyekan sampingan untuk menambah income. Dan dia juga penuh kemuliaan Tuhan, sehingga hikmat Tuhan tidak pernah berkurang daripadanya. Ketika suami mengeluh, anak-anak mengeluh, bahkan teman-teman sesama wanita datang mengeluh, dia selalu punya solusi karena kemuliaan Tuhan ada padanya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jadilah wanita-wanita yang sehat, cakap, berdampak. Oke. Mari kita melihat. Di depan saya ada ini. Ada buah. Ini namanya buah apa? Kayak anak PAUD ya, ditanya, ini buah apa? Oh, Oma, ini buah pepaya. Siapa yang suka pepaya? Saya. Ada ibu-ibu yang tidak suka pepaya? Dicoba ya. Pepaya ini adalah buah yang sangat-sangat berguna, murah, tapi manfaatnya buat panas dalam kita ya, radang, buat pencernaan. Dan dari buah yang muda sampai yang tua ini dimanfaatkan luar biasa. Yang muda kan bisa dibikin sayur ya. Di saat corona seperti ini, kita juga harus pilah-pilah belanja. Buah pepaya yang muda itu bisa diserut, ya, diiris tipis-tipis, ditumis dengan ikan tuna, ekor kuning, itu enak luar biasa. Buah pepaya yang mengkal, Anda orang-orang Minahasa, orang Manado bisa bikin jadi gohu, ya. Itu cara lain menikmati buah. Dan yang matang seperti ini ditambah dengan jeruk nipis, ya, ini akan sangat membantu untuk kita tidak sariawan, panas dalam, kalau kita sulit untuk buang air besar, ya. Dan ini dinikmati buah bukan setelah makan. Sebelum kita makan yang berat, makan nasi, kita makan buah dulu, ya. Baru setelah buahnya dimakan, kita makan berat, makan nasi. Kalau sudah ditambah jeruk nipis, maka luar biasa. Saudara nikmati, ya. Ini buah yang murah, meriah, tapi manfaatnya besar. Sudah bisa buka di Google apa sih manfaatnya dari buah pepaya, ya. Dan kandungan apa yang ada di buah pepaya ditambah perasan jeruk nipis. Tuhan Yesus memberkati, ya. Jangan lupa, jadilah wanita yang cakap, mengolah dana yang ada sebaik mungkin, dan orang yang menikmati suami, anak-anak yang ada di rumah mengatakan makanannya enak, meskipun hanya buah pepaya muda yang diserut, dikasih suir-suir ikan, begitu ya. Ibu-ibu yang kekasih, saya akan berdoa mengakhiri pertemuan kita, tapi ada pertanyaan dari saya. Nanti ibu-ibu jawab ya pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya, kita saat ini menghadapi perayaan 17 Agustus, perayaan ulang tahun kemerdekaan bangsa yang ke titik-titik, dijawab. Lalu yang kedua, siapa yang menjahit
bendera merah putih. Sangsaka merah putih, bendera merah putih yang pertama. Yang menjahit kain merah, kain putih, disambung, dijahit. Jadi warnanya seperti ini, merah putih. Dan yang ketiga, berhubungan dengan ayat yang kita baca, coba ibu-ibu uraikan dengan bahasa ibu yang dimaksud dengan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Coba singkat saja, menurut ibu ayat ini seperti apa? Di luar dari apa yang tadi saya sudah uraikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk persiapan kemerdekaan yang kami akan rayakan atas bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur Amsal mengajar kepada kami menjadi perempuan yang memiliki kemuliaan dari Tuhan, tertawa akan hari depan, dan biarlah itu terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami tetap jadi wanita penolong, wanita kuat di dalam Tuhan, dan memberkati pengurus WBI, memberkati semua anggota yang ada, memberkati kebenaran firman ini Tuhan merasuk kehidupan para wanita. Jadilah wanita yang sehat, cakap, berdampak dari siang ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.